Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sebelum kita memulai pembelajaran pada hari ini, ketua kelasnya coba pimpin doanya terlebih dahulu. Ya, terima kasih. Baik, apa kabar nih anak-anak semua? Alhamdulillah ya, semoga semuanya sehat-sehat ya. Baik. Oh iya, jangan lupa untuk mengisi presensi yang sudah Bapak kirimkan di WhatsApp grup ya. Oke. Bapak mau nanya nih, ada yang ingat nggak pembelajaran minggu lalu? Materi apa yang dipelajarkan? Ada yang ingat nggak? Ya, benar ya. Jadi minggu lalu kita sudah belajar relasi dan fungsi. Baik. Untuk pembelajaran hari ini sudah ada yang tahu belum? Apa yang akan kita pelajari pada hari ini? Ya, benar ya. Pada hari ini kita akan mempelajari fungsi linear. Sebelum kita mempelajari fungsi linear, Bapak ingin menerangkan dulu tujuan dari pembelajaran pada hari ini. Setelah mengikuti pembelajaran pada hari ini, kalian dapat memahami pengertian fungsi linear. Kemudian yang kedua, kalian dapat menentukan bentuk fungsi linear di koordinat kartesius. Kemudian yang ketiga, kalian dapat menentukan gradien atau kemiringan. Kemudian yang keempat, kalian dapat menentukan hubungan dua buah garis lurus. Kemudian yang kelima, yang terakhir, kalian dapat menyelesaikan masalah kontekstual yang berkaitan dengan persamaan garis lurus atau fungsi linear ya. Baik, Bapak share screen dulu nih. Apakah kalian pernah melihat pesawat terbang atau kalian pernah melihat menara Pisa di Italia? Mungkin beberapa dari kalian sudah ada yang pernah naik pesawat ya, atau melihat menara Pisa di Italia dari TV tapi ya. Oke, sebelum kita membahas lebih lanjut hal ini, Bapak ingin menanyakan apa sih fungsi linear atau persamaan garis lurus itu? Ya, jika dilukis dalam koordinat kartesius, fungsi linear berbentuk garis lurus. Nah, pernyataan ini menjadi dasar kenapa sih fungsi linear itu bisa disebut dengan persamaan garis lurus. Nah, di sini persamaan garis lurus ini memiliki dua bentuk ya. Yang pertama itu ada bentuk eksplisit, yaitu bentuknya fx sama dengan mx tambah n atau y sama dengan mx ditambah n. Nah, dari sini kita bisa menyimpulkan bahwa fx itu sama dengan y. Kemudian ada bentuk implisit. Nah, bentuk implisit itu ax ditambah by ditambah c sama dengan 0. Nah, di sini bedanya bentuk eksplisit itu variabel y dan x-nya itu terpisah oleh sama dengan. Sedangkan pada bentuk implisit ini variabel x dan y serta konstanta c berada di suatu sisi sebelah kiri atau di sebelah kanan sama dengan. Nah, di sini Bapak ambilkan suatu contoh, yaitu di sini ada contohnya y sama dengan 3x ditambah 2, kemudian ada y sama dengan 2x dikurang 1 dan 2y sama dengan 5x ditambah 1. Nah, di sini ada bentuk fungsi linear di koordinat kartesius. Di sini ada tempat untuk koordinatnya ya. Jadi kita tadi ngambil dari contoh yang tadi. Di sini ada y sama dengan 3x ditambah 2. Nah, sebelum kita menggambar fungsi linear di koordinat kartesius, kita perlu menguji beberapa titik. Nah, di sini kan y sama dengan 3x ditambah 2. Jadi kita menguji x sama dengan 0 ya. X sama dengan 0. Maka nah di sini kan y fungsinya di sini y sama dengan 3x ditambah 2. Jadi x-nya ini kita substitusikan jadi 0. Jadi 3 dikali x. 3 dikali ini kan 3x ini 3 dikali x ya kan. Berarti kalau misalkan x-nya sama dengan 0, maka 3 dikali 0 ditambah 2. 3 dikali 0 sama dengan 0 ditambah 2 sama dengan 2. Maka kita dapatkan 0,2. Masih ingat kan cara penulisan titik
koordinat di Kartesius adalah x, y, ya kan? Jadi berarti x-nya di sini 0, y-nya 2. Jadi kita dapatkan titiknya 0,2. Kemudian x sama dengan 1. Sama seperti tadi caranya. X-nya kita gantikan 1 ya. Kita substitusikan. Jadi 3 dikali 1 ditambah 2. 3 dikali 1 sama dengan 3 ditambah 2 sama dengan 5. Jadi kita dapatkan sini y-nya sama dengan 5 dan x-nya tadi 1. Jadi kita dapatkan titiknya 1,5. Sudah nih. Nah, kita dapatkan 1,5. Kemudian kita cari lagi x sama dengan 2. Maka y-nya sama dengan 3 dikali 2 ditambah 2. Y sama dengan 6 ditambah 2 sama dengan 8. Jadi kita dapatkan titiknya 2,8. Oke. Kemudian di sini jika sudah kan, nah maka sini kita cari lagi x sama dengan negatif 4. Kenapa enggak x sama dengan 1000, x sama dengan 100? Bisa, tetapi kita ambil yang mudahnya saja biar tidak kesusahan ketika kita menghitungnya. Jadi sini kita ambil x sama dengan negatif 4 ya. Jadi x sama negatif 4, maka y sama dengan 3 dikali negatif 4 ditambah 2. 3 dikali negatif 4 sama dengan negatif 12 ditambah 2 sama dengan 10, negatif 10. Jadi kita dapatkan titiknya negatif 4, negatif 10. Jadi jika keempat titik ini sudah dapatkan, kita sudah dapat, meskipun tidak 4 titik sih, mau berapa. Jadi kita tarik nih garisnya, maka akan terbentuk garis lurus. Nah, ini pembuktian kenapa fungsi linear itu juga disebut persamaan garis lurus. Baik, bentuk contoh kedua. Nah, contoh kedua ini y sama dengan 2x dikurang 1. Nah, coba kalian kerjakan yang contoh kedua ini. Ya, baik ya, sudah selesai kan? Nah, baik, kita lihat apakah benar pengerjaan kalian atau tidak. Jadi pengerjaan kalian sudah benar. Jadi dapat lagi nih garis lurus. Nah, pernahkah kalian melihat pesawat yang sedang take off atau menerpisah lah, atau pesawat yang mau turun? Oke, jadi begitu. Jadi dari titik awal hingga pesawat itu seperti ini, jika ditarik garis seperti ini, titik awalnya ini kan, baru titik ini hingga titik sekarang ini seperti ini. Jika ditarik garis lurus, maka akan membentuk suatu garis yang memiliki kemiringan atau gradien yang disimbolkan dengan M. Ya. Jika kita tarik garis horizontal dan vertikal dari titik asal ke pesawat, itu sekarang misalkan vertikalnya itu 100 meter dan horizontalnya 200 meter. Nah, seperti ini. Kita bakal cari kemiringannya. Jadi caranya itu M sama dengan Y per X. Ingat ya, Y per X bukan X per Y. Nah, kita substitusikan tuh, Y-nya sama dengan 100 dan X-nya sama dengan 200. Jadi M kita dapatkan kemiringannya itu atau gradiennya itu setengah ya. Nah, masih ingat kan kalian fungsi linear yang kita bahas sebelumnya? Di sini ada mx. Di sini mx juga ya, mx. Jadi mx itu ini sudah mx-nya. M-nya, gradiennya, kemiringannya. Oke. Berapakah gradien dari persamaan garis lurus berikut? Nah, Y, ingat tadi kan bentuknya, Y sama dengan mx ditambah n. Nah, di sini contoh pertama, Y sama dengan 3x dikurang 2. Ada yang tahu nggak gradiennya dari fungsi ini itu apa? Nah, kita lihat di sini. Bentuk fungsi linear itu Y sama dengan mx ditambah n. Nah, gradien itu M. Berarti di sini kita lihat Y sama dengan 3x yang ada
dikalikan X, berarti sini gradiennya itu 3. Nah, gradiennya 3. Baik, coba yang ini. Apakah kalian ada yang tahu gradien dari Y sama dengan negatif 4 dikali negatif 4X dikurang 1? Ya, benar ya. Gradiennya itu sama dengan negatif 4. Benar sekali. Baik, contoh ketiga nih. 2Y sama dengan 5X ditambah 1. Ada yang tahu nggak nih gradiennya berapa? Ya, bisa jadi mendekati. Ya, jadi gradiennya ini itu 5/2 ya. 5/2. Kenapa? Karena di sini 2Y. Jadi kita bagi jadi 2Y. Ini kan bentuk aslinya itu kan Y sama dengan MX ditambah N. Jadi kita ubah nih 2Y jadi Y. Kita bagi 2 semua. Jadi kita dapatkan M-nya sama dengan 5/2. Nah, gradien itu memiliki 3 kondisi ya. Nah, yang pertama itu ketika dia positif, maka dia akan memiliki kemiringan ke kanan. Nah, seperti ini. Dan jika gradiennya itu 0, dia tidak punya kemiringan. Nah, maka garisnya itu akan berbentuk horizontal seperti ini. Kemudian jika gradiennya itu sama dengan negatif, dia akan memiliki kemiringan ke kiri seperti ini. Nah, coba kita lihat contoh di samping ini. Ada nomor 1 Y sama dengan 3X dikurang 2, memiliki gradiennya itu 3 kan. Nah, 3 ini positif, jadi dia itu memiliki kondisi miring ke kanan berarti ya, karena dia positif kan. Nah, coba yang nomor 2 ini, kira-kira dia ini kondisinya itu seperti apa? Ya, benar ya. Di sini dia memiliki kemiringan ke kiri. Kenapa? Karena dia negatif ya. Di sini gradiennya negatif 4. Coba contoh yang ketiga ini, kira-kira dia memiliki kondisi seperti apa? Ya, benar ya. Dia itu kondisinya miring ke kanan. Kenapa? Karena di sini pecahannya positif. Baik. Bagaimana kedudukan 2 garis lurus dari uang 100.000 ini kan? Nah, yang pertama itu saling sejajar. Jadi kalau saling sejajar itu seperti ini garisnya. Nah, seperti ini garisnya. Garis biru ini ya, dilihat garis biru ini. Nah, nanti kalau di koordinat kartesius dia seperti ini bentuknya, saling sejajar. Kemudian ada saling berpotongan tegak lurus. Seperti apa itu? Dia seperti ini. Nah, kalau saling berpotongan tegak lurus. Kemudian ada saling berpotongan. Nah, apa bedanya saling berpotongan dengan saling berpotongan tegak lurus tadi seperti tadi ini? Nah, kalau saling berpotongan saja, dia itu berpotongannya itu macam-macam sudutnya yang terbentuk, terserah. Tetapi jika saling berpotongan tegak lurus, maka garis yang dibentuk itu akan membentuk garis 90 derajat perpotongannya. Kemudian ada saling berhimpit. Nah, saling berhimpit itu dia begini ya, papat gitu, berhimpit lah. Tahu kan berhimpit? Jadi seperti ini. Nah, ini garis biru, kemudian dihimpitkan oleh garis yang merah. Baik. Jika ada yang ingin tanyakan, silakan tanyakan. Ya, karena tidak ada yang ingin tanyakan, coba kerjakan lembar kerja yang sudah Bapak kirim di WhatsApp grup ya. Waktunya 10 menit. Ya, coba salah satu jelaskan apa yang dijawab. Share screen. Ya, benar ya? Ya. Jadi Bapak rasa kalian sudah memahami materi yang diajarkan pada hari ini. Baik. Coba salah satu dari kalian menyimpulkan apa sih yang sudah kita pelajari pada pagi hari ini, pada hari ini. Baik ya, benar.
Jadi kita pada hari ini sudah kita mempelajari fungsi linear. Nah, fungsi linear apa sih fungsi linear? Jadi fungsi linear itu suatu fungsi polinom yang variabelnya berpangkat 1 atau suatu fungsi yang grafiknya merupakan garis lurus. Nah, maka dari itu fungsi linear ini biasanya itu sering juga disebut dengan persamaan garis lurus. Juga kita di sini ada sudah mempelajari bentuk fungsi linear. Nah, fungsi linear itu memiliki dua bentuk. Yang pertama fungsi eksplisit, kemudian yang kedua fungsi Jadi yang pertama tadi ada bentuk eksplisit dan yang kedua bentuk implisit. Di sini juga kita ada mempelajari yaitu kedudukan dua buah garis lurus yang saling sejajar, saling berpotongan tegak lurus, saling berpotongan dan saling berhimpit. Kemudian juga kita sini mempelajari kondisi ketika gradiennya itu positif, maka dia memiliki kemiringan ke kanan. Kemudian ketika memiliki gradien sama dengan 0, maka dia garisnya itu horizontal, datar ya. Kemudian ada juga yang tadi itu kondisinya ketika gradiennya itu negatif, maka dia memiliki kemiringan ke kiri. Baik, itu ya. Jadi selalu jaga kesehatan ya, jaga pola makan, tidur yang tepat, jangan begadang. Baik, itu saja. Oh iya, minggu depan jangan lupa kita minggu depan akan mempelajari apa? Ada yang tahu? Ya, minggu depan kita akan mempelajari sistem persamaan linear dua variabel. Ya, dipelajari ya. Oke, mungkin itu saja. Coba ketua kelasnya silakan pimpin doa. Ya, terima kasih ya. Baik, mungkin itu saja. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.